Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Al-Hakim. Saya mahasiswa PGMI semester 5 YIHNW Pansor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pengertian pembelajaran kelas rangkap adalah pengelompokan siswa yang mempunyai perbedaan usia, kemampuan, minat, maupun tingkatan kelas yang dikelompokkan dalam satu kelas atau lebih dan dikelola oleh satu guru ataupun lebih. Tujuannya adalah mewujudkan pencapaian hasil belajar siswa, baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat sosial maupun individual siswa. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama adalah guru yang sama mengajar siswa yang sama setiap tahun, maka guru itu akan memahami segala karakter siswanya karena dia aja yang mengajar setiap siswanya itu. Dia akan memahami bagaimana karakter dari siswa yang satu ini dan siswa yang lainnya. Karena setiap tahun bertemu selalu dengan dia. Yang kedua adalah siswa yang kelas lebih tinggi dapat membantu siswa atau adik kelasnya. Dan untung bagi siswa yang mengajar ini adalah dia akan mendapat ilmu tambahan seperti mengulangi pelajarannya sebelumnya. Dia akan mendapat penghargaan dari temannya maupun penambahan ilmu atau mengulangi ilmu yang telah dia dapat. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian guru terhadap siswa akan lebih cermat karena dalam pembelajaran kelas rangkap ini siswa itu digabungkan. Untuk itu guru harus perlu cermat dalam menilai siswa karena dalam pembelajarannya pun guru berusaha keras di mana dia tidak hanya berfokus pada satu siswa, tapi di sini dia harus berfokus kepada semua siswa yang dikelompokkan dalam satu kelas ataupun lebih itu. Selanjutnya adalah peluang yang lebih luas untuk membina dan saling pengertian. Di sini antara siswa dan guru itu harus saling pengertian, di mana guru harus memahami kondisi siswa dan siswa harus lebih mandiri dalam menerima pelajaran dari guru. Selanjutnya adalah setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya. Maksudnya di sini adalah siswa tidak harus mengikuti temannya. Misalnya temannya lambat, tapi dianya cepat, maka dia akan tidak mengikuti teman yang lambat ini. Dia akan terus mengembangkan kemampuannya sesuai dengan kecepatan belajarnya. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan pembelajaran kelas rangkap ini. Yang pertama adalah pembelajaran akan praktis karena pembelajaran dirangkap dalam satu kelas ataupun lebih. Nah, pembelajaran kelas rangkap ini, kelebihan yang pertama yang tadi itu adalah pembelajarannya akan praktis karena dilakukan sekaligus dalam satu pertemuan, di mana di dalam satu kelas itu terdiri dari 2 kelas ataupun lebih. Selanjutnya yaitu mengatasi kekurangan kelas atau kekurangan guru. Jika di suatu tempat itu masih ada kekurangan kelas tetapi siswanya banyak, maka pembelajaran kelas rangkap ini pun sangat bermanfaat dalam mengatasi itu semua. Selanjutnya yang ketiga adalah melatih kebiasaan kerja secara mandiri siswa. Di sini siswa harus banyak bekerja secara mandiri karena guru tidak hanya berfokus pada satu kelas,
melainkan guru itu harus berfokus kepada satu, dua, tiga kelas karena dalam pembelajaran ini dirangkap atau disatukan. Selanjutnya yaitu meningkatkan sikap positif tentang membantu satu sama yang lain. Di sini dalam pembelajaran keserangkap ini siswa itu akan saling membantu. Jiwa emosionalnya itu, jiwa sosialnya itu akan semakin tinggi, di mana mereka akan saling bantu. Ketika ada temannya yang sulit, maka teman yang satu yang lebih mengetahui tentang pelajaran itu dia akan memberitahu temannya itu. Selanjutnya yang kelima adalah guru dapat mengelola 2-3 kelas sekaligus dalam satu waktu bersamaan. Maksudnya adalah guru dapat mengelola satu atau 2-3 kelas dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya yang keenam adalah siswa akan cepat berkembang dengan panduan atau strategi yang diterapkan dalam kelas rangkap ini. Karena di dalam penerapan pembelajaran kelas rangkap ini membutuhkan strategi yang banyak. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelemahan atau kekurangannya, yang pertama adalah guru akan kewalahan dalam mengawasi siswa atau mengelola kelas itu. Yang kedua adalah siswa akan banyak bermain karena dalam pembelajaran kelas rangkap ini siswa itu akan bercampur dengan kelas yang lain. Untuk itu siswa akan saling banyak bermainnya karena itu bertemu dengan temannya. Selanjutnya yang ketiga adalah membutuhkan ruangan yang sangat besar untuk merangkap siswa dalam satu kelas, membutuhkan ruangan yang sangat luas sehingga pembelajaran ini akan berjalan secara efektif. Jika ruangannya kecil, maka otomatis tidak bisa dirangkap, harus dibagi menjadi beberapa kelas. Selanjutnya yaitu memerlukan metode yang banyak dalam melakukan pembelajaran. Dalam pembelajaran kelas rangkap ini, guru itu harus memiliki metode yang banyak karena dia tidak hanya menghadapi satu kelas, melainkan menghadapi berbagai kelas. Selanjutnya itu guru harus berpengalaman. Nah, ini yang lebih penting dalam mengelola atau menjalankan pembelajaran kelas rangkap ini. Guru itu harus berpengalaman, baik itu dalam pengetahuannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah membutuhkan waktu yang agak banyak. Untuk mengelola kelas ini, kita membutuhkan waktu yang agak banyak karena tidak cukup dengan waktu sedikit untuk mengelola 1-3 kelas sekaligus. Selanjutnya adalah di sini saya akan membahas jenis-jenis pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama adalah model pembelajaran kelas rangkap 221. Pada model pembelajaran 221 ini, seorang guru mengajar 2 kelas. Misalkan seorang guru ini mengajar kelas 5 dan kelas 6 dengan 2 mata pelajaran yang berbeda. Misalkan di kelas 5 mengajarkan tentang IPS dan di kelas 6 mengajarkan tentang IPA. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam pembelajaran pada model ini, yang pertama adalah pada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini waktunya itu sekitar 10 menit. Guru memberi pengarahan dalam satu ruangan. Itu dimana guru itu menggabungkan dua kelas dalam satu ruangan. Selanjutnya pada kegiatan inti, yaitu pada kegiatan inti yang terdiri dari 60 menit, terapkan aneka metode
sesuai dengan tujuan masing-masing kelas. Selanjutnya yaitu pada kegiatan penutup yang terdiri dari 10 menit. Kita harus sebagai seorang guru, kita harus berdiri di hadapan kelas, menghadapi kedua kelas atau dalam satu kelas itu untuk mereview maupun memberi penegasan terkait pembelajaran yang telah kita lakukan. Selanjutnya memberi tugas jika ada tugas yang harus ingin kita sampaikan agar siswa itu tetap belajar di rumah. Yang kedua adalah model pembelajaran kelas rangkap 222. Pada model ini, pembelajaran kelas rangkap 22 ini, guru menghadapi dua kelas. Misalkan kelas 5 dan kelas 6. Di mana dalam dua kelas ini terdiri dari dua mata pelajaran yang berbeda. Misalkan di kelas 5 mempelajari matematika, sedangkan di kelas 6 mempelajari IPA dengan topik yang diajarkan tidak memiliki atau tidak saling berkaitan. Untuk penerapan model pembelajaran ini, yang pertama harus kita lakukan adalah pada pendahuluan, yaitu 10 menit seperti yang dijelaskan pada pembelajaran kelas rangkap 221. Yang pertama adalah bila tidak mungkin bisa menyatukan murid dalam satu ruangan, gunakan dua ruangan, yaitu dengan kita berdiri dengan menghubungkan dua kelas itu dengan satu pintu. Yang kedua adalah pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti atau 60 menit, terapkan aneka metode untuk masing-masing kelas. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pada saat guru sedang menghadapi kelas yang satu, kelas yang lain tidak ada kegiatan sehingga murid menjadi ribut. Selanjutnya adalah itu pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup atau 10 menit terakhir, kita harus berdiri di depan pintu atau pintu yang menghubung antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, untuk mengadakan review umum mengenai materi dan kegiatan pelajaran yang berlaku yang telah kita sampaikan. Selanjutnya adalah pembelajaran kelas rangkap 333. Pada model pembelajaran kelas rangkap 33 ini, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajari 3 mata pelajaran yang berbeda. Misalkan di kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, di kelas 5 dengan mata pelajaran penjas, dan di kelas 6 dengan mata pelajaran seni budaya. Untuk menerapkan model ini perlu kita melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah pada kegiatan awal atau 10 menit awal kegiatan pendahuluan, kita harus kumpulkan semua siswa baik dari kelas 4 tadi, 5 dan 6 dalam satu ruangan yang memiliki tempat duduk yang luas, karena kalau tidak luas murid akan berdempetan nanti sehingga tidak nyaman dalam belajar. Berikan pengantar dan pengarahan umum. Bila tidak bisa menyatukan itu, gunakan ruang teras dari kelas itu untuk duduknya siswa. Selanjutnya pada kegiatan inti atau kegiatan isi dari pembelajaran yaitu 60 menit, terapkan berbagai metode pembelajaran sebagaimana yang dijelaskan pada pembelajaran 221, 222. Kita harus terapkan berbagai macam metode yang cocok dengan setiap mata pelajaran setiap kelas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.